A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat dipertemukan kembali di semester genap sekarang setelah 1 bulan kita libur semester ya. Di semester lalu kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar elektronika atau elektronika dasar yang khusus mempelajari tentang elektronika analog, jadi tanpa pemrograman komputer. Maka untuk elektronika lanjut pada semester ini kita akan melanjutkan materi kita, tetapi dengan menggunakan teknologi microcontroller atau teknologi digital yang harus kita buat program untuk dapat kan ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama pada hari ini. Ini adalah materi yang akan disampaikan. Jadi ini buku dibuat oleh tim Bolabot tahun kemarin ketika awal terjadi pandemik ya. Jadi di tahun lalu ketika mata kuliah elektronika lanjut kita membuat buku panduan tentang elektronika berbasis microcontroller secara virtual atau menggunakan simulasi. Di sini kita menggunakan simulasinya adalah menggunakan Tinkercad. Nah, ini simulator online, jadi tidak diinstal ya, tapi secara online saja. Nah, jadi ini sudah ada panduan bukunya. Ini cetak tahun kemarin ketika awal terjadi pandemi corona. Kemudian ini adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengenalan robotika. Yang kedua pengenalan hardware dari Arduino. Kemudian ada pengenalan software Tinkercad. Kemudian berbagai jenis proyek elektronika dari mulai yang basic yaitu pemrograman input-output. Kemudian ada mekatronika robot. Nah, jadi kita mengendalikan robot, baik robot berbasis motor DC yang mobile ataupun robot arm, robot lengan ya. Kemudian ada robot yang dikontrol menggunakan keyboard komputer. Nah, ada yang otomatis atau disebutnya autonomous, obstacle avoider. Nah, ini berbasis sensor ultrasonik. Robot anti penghalang, dia tidak dikendalikan ya, tapi bergerak secara otomatis. Kemudian ada robot yang dikendalikan menggunakan remote televisi. Di sini remote TV, sensornya nanti ada sensor yang ada di dalam TV yaitu TSOP, sensor infrared. Kemudian ada robot yang dikendalikan menggunakan Bluetooth, Android. Kemudian kita juga membuat robot autonomous atau yang otomatis. Ini mengikuti cahaya disebut light follower. Kalau mengikuti garis disebut line follower. Kemudian ada robot berbasis servo. Nah, ini termasuk nanti robot arm juga menggunakan servo. Ini kontrolnya macam-macam, ada push button, ada keyboard, ada interface.
Kemudian di sini diperkenalkan processing. Software processing itu adalah software untuk interface. Jadi membuat interface-nya di processing nama softwarenya. Termasuk salah satu jenis software yang open source juga selain Python. Kemudian ada pemrograman kontrol robot arm menggunakan processing. Kemudian ada beberapa proyek instrumentasi dan kontrol, ada interface LCD untuk menampilkan data, ada multimeter, ada termometer, ada alat ukur ketinggian atau jarak. Kemudian ada jam digital, ada stopwatch, ada counter, ada kalkulator, smart home. Nah, ini beberapa proyek sederhana yang dapat kita buat ya, di semester ini di elektronika lanjut. Kemudian sebelum masuk ke materi utama, kita ke pengenalan robotik dan softwarenya dulu. Ini robot yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya. Di semester lalu pun sudah diperkenalkan sedikit. Nah, ini sejarahnya. Sejarah robot adalah sejarah Islam karena ilmuwan Islam yang pertama kali membangun robot cerdas, yaitu Abul Is Ibnu Ismail Ar-Razaz Al-Jajari dengan karyanya di dalam kitab Al-Jami Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sina'at Al-Khiyal. Ini sudah ada versi terjemah. Sudah kita buat versi terjemah lengkapnya di Bolabot. Banyak 5 jilidnya, tebal-tebal semua. Kemudian kalau di Eropa ada Leonardo da Vinci. Kemudian di Jepang ada Hosokawa Hanjo Yorinao, ini penyusun buku Karakurizui. Kemudian ada Tanaka Isashige, pendiri Toshiba. Ini para pengembang robotika tradisional yang ada di Jepang, namanya Karakuri. Ini contoh robotnya. Ini sudah pernah diperkenalkan juga. Kemudian Jepang mengembangkan robot humanoid yang namanya Asimo. Tentu membutuhkan riset yang sangat panjang untuk membangun robot Asimo ini. Kemudian untuk robot cerdas yang lainnya yang dikembangkan di Amerika, ini pionirnya adalah Dr. Cynthia Brezel dengan robotnya namanya Kismet. Beliau menyelesaikan S3-nya adalah membuat robot Kismet atau robot sosial Kismet yang dapat berinteraksi dengan manusia. Human robot interaction atau human robot interface. Kemudian ini jenis-jenis robot. Ada robot yang dikontrol, ada robot yang bergerak otomatis. Bentuk-bentuknya ada humanoid, ada hexapod, ada bentuknya burung, ada bentuknya ikan, dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Kemudian fungsinya ada yang sebagai robot servis, ada yang sebagai robot penjinak bom untuk kepolisian atau militer, ada yang industri, ini robot lengan kebanyakan, untuk pengelasan atau perakitan otomotif dan lain-lain. Kemudian di kedokteran ada robot bedah. Nah, ini sangat canggih sekali ya. Kemudian robot yang cerdas itu tentu dilengkapi dengan sensor. Salah satu sensor yang paling utama adalah optik atau kamera. Nah, ini kita sudah tahu bersama. Ini ilmuwan Islam, Bapak Optika, yaitu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham dengan kitab yang terkenalnya yaitu kitab Al-Manadir yang menyusun kamera untuk pertama kalinya. Kemudian kamera ini sangat penting dalam bidang robotika karena dia dapat dipasang sebagai sensor yang ada pada robot. Jadi dapat digunakan sebagai sensor untuk robotik. Termasuk juga sistem biometrik untuk absensi, untuk sistem keamanan, untuk kamera juga ini untuk mendeteksi wajah ketika akan di kamera, tersenyum, dan seterusnya. Nah, ini teknologi untuk game, Kinect.
Kemudian ada robot juga yang dapat dikendalikan menggunakan speech recognition. Ini robot-robot cerdas termasuk uh, modern car ini juga sudah menerapkan menggunakan voice recognition. Termasuk mobil Tesla-nya Elon Musk juga sudah menggunakan sistem voice recognition juga. Kemudian ini kontrol PC dengan menggunakan voice ya. Itu materi basic kita. Kemudian kita masuk ke materi utama kita yaitu memperkenalkan microcontroller. Microcontroller yang akan kita gunakan pada pekan ini adalah dan semester ini adalah berbasis board Arduino. Kalau microcontrollernya di dalamnya tipenya adalah tipe AVR yang dikembangkan oleh perusahaan namanya Atmel. Nah, kalau boardnya di sini atau sistem minimum microcontrollernya kita menggunakan Arduino. Begitu juga dengan pemrogramannya. Kita menggunakan Arduino atau IDE Arduino untuk pemrograman microcontroller tersebut. Nah, siapa sih yang menemukan Arduino? Ini orang yang menemukannya. Jadi adalah sebuah tim ya yang asalnya dari berbagai sebuah tim yang menyusun Arduino ini dari berbagai belahan dunia. Ada Massimo Banzi ini dari Itali, ada David ini dari Swedia, ada Tom IQ ini dari Amerika, Torino ini dari Itali, kemudian David Melis ini dari Amerika dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali pengembangnya. Ini pengembang pertama dari Arduino. Kemudian Arduino berkembang ke seluruh dunia karena bersifat atau open source, baik hardware-nya maupun software-nya. Jadi kita dapat menggunakan hardware microcontroller ini dengan gratis, open source. Tidak perlu membayar lisensinya. Dan Arduino ini kalau di bidang robotik atau elektronika atau sistem kontrol adalah otak dari robot yang kita bangun. Jadi otaknya adalah microcontroller Arduino ini. Nah, tipe IC-nya nanti di dalamnya adalah AVR. Nah, ini salah satu jenis Arduino yang paling banyak digunakan di seluruh dunia bahkan karena yang paling ideal ya. Tentu nanti ada Arduino yang ukurannya lebih kecil, ada yang lebih besar, kapasitasnya lebih kecil, kapasitasnya lebih besar, kemampuannya lebih kecil ataupun yang lebih besar. Tapi tipe Arduino tipe Uno ini R3 revisi ketiga, ini adalah yang paling banyak digunakan untuk edukasi. Nah, lalu bagaimana ketika kita terjun ke dalam dunia industri atau ingin memproduksi device atau alat dengan menggunakan dari Arduino, menggunakan sistem dari Arduino. Maka tentu kita dapat membuatnya dengan menggunakan uh, sistem minimum microcontroller kita sendiri. Nah, jadi kita dapat membangun sistem minimum microcontroller sendiri. Jadi tidak harus mengikuti Arduino. Jadi jumlah pinnya dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan, bentuknya, ukurannya, dimensinya, termasuk komponen-komponen di dalamnya itu dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tidak perlu atau tidak selalu kita akan menggunakan board Arduino, tapi kita dapat membuatnya sendiri. Nah, ini disebutnya SysMin atau sistem minimum. Nah, ini hanya untuk edukasi saja kalau kita gunakan. Di Arduino ini digunakan hanya untuk edukasinya saja. Kalau kita ingin membuat produk yang dapat dikomersilkan, ya tentu kita akan memodifikasi sistem Arduino ini. Ya. Jadi jangan bayangkan kita mau jualan produknya dengan menggunakan board Arduino seperti ini saja. Tentu kita akan menggunakan
yang sudah kita modifikasi sendiri. Nah, jadi untuk edukasi kita gunakan Arduino, tapi untuk produk ya kita harus modifikasi desain sesuai kebutuhan. Kemudian Arduino itu mempunyai software tersendiri terpisah yang sifatnya open source. Ini kita harus download dulu. Kita dapat melihat atau mendownloadnya melalui software resmi dari Arduino ya. Di sini arduino.cc ini. Ini kita dapat melihat gambaran dari perkembangan Arduino. Ini perkembangannya sangat pesat sekali. Kemudian untuk softwarenya kita dapat mendownloadnya di bagian menu software. Ya, kita dapat mendownloadnya di bagian menu software. Ini tipenya ada tipe terbaru, ya, ada untuk Windows, untuk Linux, untuk Mac dan lain-lain. Ini banyak sekali jenisnya dan dapat kita download secara gratis. Ini hardware-nya, hardware ini jenis-jenis dari Arduino. Ini banyak sekali jenisnya. Tipe-tipe Arduino. Dari yang kapasitasnya rendah sampai yang kapasitasnya tinggi, dari yang belum bisa Internet of Things, mengakses internet, sampai yang sudah dapat diakses oleh internetnya untuk mendukung revolusi industri 4.0. Ini jenis-jenisnya. Yang kita gunakan adalah yang tipe Arduino Uno karena itu yang paling sederhana, paling simpel. Tapi kalau kita untuk membuat alat tertentu ya kita sesuaikan dengan kebutuhan alat tersebut. Dan ini tipe Arduino Uno-nya yang asli dari website Arduino yang kita gunakan. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, karena yang digunakan oleh bola bot adalah tipe buatan Cina nih. Ini tipe menggunakan CH340 serialnya. Maka kita harus menginstal driver. Jadi selain menginstal IDE Arduino untuk membuat program, kita juga perlu menginstal driver. Drivernya adalah driver CH340, yaitu untuk menghubungkan, mengkomunikasikan antara USB, ini USB ya, USB ini menghubungkan antara mikrokontroler kita yang tipe Uno ini dengan komputer. Nah, karena terkoneksi dengan komputer melalui USB ini, maka kita harus menginstalkan driver dari komponen serial yang ada di Arduino yang kita gunakan. Kalau tipe Arduino-nya kita gunakan yang asli dari Italia, dari website arduino.cc itu, maka kita tidak perlu menginstalkan lagi driver karena sudah terinstall ketika kita menginstal IDE Arduino. Tapi ketika kita gunakan produk yang lain, produk Cina khususnya yang harganya jauh lebih murah, maka kita harus menginstal drivernya terlebih dahulu. Nah, ini CH340, ini drivernya. Kita untuk mencari driver CH340, kita tinggal mengetik saja di Google CH340 share. Kemudian nanti ada pilihan untuk mendownload. Nah, ini contoh saja. Ini di spark.gogo.co.nz atau di tempat yang lainnya pun sama ya. Karena kebanyakan yang digunakan adalah produk Cina karena harganya lebih murah daripada yang asli. Nah, apakah sama antara yang asli dengan yang produk yang dijual selain dari Italia? Ya, sama saja, karena sifatnya adalah open source. Tentu perbedaannya adalah dari pemilihan
tipe komponennya. Ya, kalau yang digunakan di Italia ya tentu menggunakan komponen-komponennya yang lebih tinggi speknya. Nah, ketika kita gunakan Arduino dengan yang cloning ya atau tipe cloning ya tentu kualitasnya akan berbeda, tapi secara umum adalah sama. Sama-sama dapat kita gunakan. Nah, ini cara menggunakan Arduino-nya. Jadi ini contoh kita akan membuat program Blink. Nah, ini tinggal kita buka software Arduino yang sudah kita download tadi dari website arduino.cc. Kemudian buka file example, kemudian pilih basic, kemudian pilih lagi Blink. Maka ketika kita mengklik bagian ini upload, nanti akan terupload pada microcontroller Arduino-nya. Nah, nanti di pin 13-nya dia akan berkedip-kedip sesuai program yang kita buat. Nanti akan diajarkan lebih detail di bagian pemrograman atau contoh pemrograman. Ini cara mengupload program. Jadi pilih serial portnya. Jadi ketika dicolokkan kabel USB dari Arduino ke komputer, maka akan ada pilihan COM. Nah, COM-nya COM yang mana yang digunakan. Nah, setelah itu di-upload. Ini cara menguploadnya. Tinggal diklik saja di bagian tanda ini, tanda panah ke kanan. Kemudian untuk menambah library pada Arduino, maka kita dapat membuka bagian menu sketch. Kemudian kita tambahkan ya di sini bagian tambahkan library ya. Bagian include library, kemudian tambahkan library yang kita inginkan. Ini nanti akan kita gunakan di materi-materi yang berikutnya. Misalnya contohnya mengakses GPS atau kompas digital pada microcontroller, tentu kita menggunakan tambahan library yang belum ada di Arduino IDE-nya. Dan seterusnya ini nanti bisa dipelajari kembali. Kemudian hari ini kita akan berlatih melakukan simulasi menggunakan Tinkercad. Ini software Tinkercad, softwarenya online jadi tidak diinstal. Ini software Tinkercad ini digunakan untuk mensimulasikan microcontroller ataupun rangkaian elektronika lainnya yang komponen-komponennya tersedia di software Tinkercad tersebut. Jadi ya terbatas pada komponen yang ada di software Tinkercad tersebut. Ya, kita belum ada cara untuk menambahkan komponen yang lainnya. Jadi hanya terbatas pada yang ada pada software tersebut saja. Tapi ini kelebihannya adalah simulasinya cepat dan online ya, dan juga gratis ya tentunya. Nah, karena dia bersifat online, maka langkah pertama adalah kita harus membuat akun. Nah, ini akun, kita buka tinkercad.com, kemudian kita buat akun baru ya. Kalau yang sudah punya akun ya dapat langsung digunakan. Pilih apapun ya, bisa menggunakan Google dan yang lainnya. Ya tentu menggunakan alamat email ya, untuk membuat akun. Nah, setelah kita mempunyai akun, baru kita dapat mengakses software
Tinkercad ini secara online. Kemudian kita pilih, ini ada 3 bagian. Ada 3D design untuk membuat desain 3 dimensi. Kemudian ada sirkuit, ini untuk membuat simulasi rangkaian, termasuk juga microcontroller Arduino. Kemudian ada kode blok, ini baris kode dengan menggunakan blok diagram. Nah, yang kita gunakan adalah bagian sirkuit. Kita mensimulasikan rangkaian microcontroller. Ini ruang kerjanya yang ada di Tinkercad. Nanti kita dapat langsung melihat-lihat di sini. Nah, ini kita langsung saja skip. Nanti akan kita pelajari lagi ketika memulai latihan. Nah, ini project yang kita gunakan. Ini adalah program pertama, yaitu program output-nya saja. Nanti kita akan tambahkan dengan program input-output. Jadi untuk hari ini, kita akan membuat simulasi rangkaian running LED ataupun blinking LED. Atau ya, menyalakan, mematikan LED secara bergantian, secara otomatis dengan menggunakan microcontroller. Ya, kita langsung ke bagian Tinkercad. Nah, di sini ini adalah Tinkercad yang sudah dibuat tahun lalu ketika mata kuliah elektronika lanjut di tahun 2020. Jadi di sini ada beberapa fasilitas yang ada pada Tinkercad. Di sini ada pemilihan komponen. Nah, ini mau basic, mau all, nah, bisa pilih yang manapun. Misalnya kita pilih all. Nah, maka nanti di sini kita dapat memilih komponen banyak sekali. Tipenya ada sensor, ada berbagai jenis sensor, ada berbagai jenis motor, ada input berupa remote, ada buzzer, ada LCD, ada baterai, ada breadboard atau project board. Kemudian ada microcontroller. Di sini yang digunakan adalah Microbit, Arduino, Atini. Ini tipenya ya. Tapi di sini tipe microcontrollernya hanya ada Arduino saja untuk microcontroller. Tipe microcontroller Arduino-nya. Jadi kita dapat menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ini contohnya saja. Nah, misalnya kita mau mengambil Arduino, ya tinggal di drag saja ya, diambil. Nanti akan muncul di sini. Di ruang kerjanya di sini. Ya, kita tinggal delete saja. Nah, seperti ini. Ini pemilihan komponen-komponennya. Kemudian, karena yang akan kita buat adalah ini blinking LED atau running LED. Ini ada 4 buah LED warnanya merah, kuning, hijau, biru. Nah, kemudian LED ini disusun secara seri dengan resistor. Ya, dengan kaki resistor ya. Kemudian kaki resistornya terhubung dengan ini pin di Arduino. Pin di Arduino-nya adalah pin 13, 12, 11, dan 10. Ini pemilihan pinnya bebas. Mau pinnya terhubung dengan pin pun, ya boleh saja. Nanti diatur di bagian program. Kalau kita menggunakan pin sesuai keinginan kita. Jadi pin 13 terhubung dengan resistor, 12 juga sama, 11 pun sama, 10 pun sama, terhubung dengan resistor.
Kemudian dari resistor ini terhubung dengan LED. Nah, ujung LED-nya di sini terhubung dengan kabel berwarna hitam. Nah, warna yang hitam ini terhubung dengan ground. Nah, maka bagian positif dari LED ini terhubung dengan resistor, bagian negatif yang terhubung dengan ground. Desain pertama ya, desain pertama kita adalah bagian positif terhubung dengan resistor, resistor terhubung dengan pin di Arduino. Sedangkan bagian negatif dari LED ini masing-masing dihubungkan dengan kabel warna hitam, dengan bagian negatif ini masuknya ke ground dari Arduino. Apakah bisa dibalik? Bisa. Jadi bisa yang dihubungkan dengan pin 13, 12, 11, 10-nya adalah pin negatif, sedangkan pin positifnya terhubung dengan VCC, bukan ground. Tapi nanti programnya akan dibalik. Nanti kita akan pelajari. Nah, ini ada 4 buah LED, masing-masing LED terhubung dengan satu pin di Arduino. Ya, kita dapat melihatnya. Kemudian setelah kita merakit ini, ya, cari komponennya di bagian komponen. Ini all ya. Nanti ada breadboard, ada LED, ada resistor. Ini resistor yang kita gunakannya adalah resistor 220 ohm. 220 ohm ini dapat diubah-ubah sebenarnya. Kemudian kita gunakan LED ya standar yang ada di sini. Nah, setelah selesai kita merakit ada 4 buah LED yang terhubung dengan pin 13, 12, 11, dan 10. Dan kaki negatifnya terhubung seluruhnya dengan ground. Nah, ini di breadboard itu untuk satu jalur seperti ini yang vertikal ini saling terhubung ya. Ya makanya ini tidak perlu pakai kabel lagi ya karena sudah terhubung. Kemudian pastikan kaki antara resistor dengan resistor ini terpisah. Nah, karena di sini ada pembatas ya yang paling tengah. Jadi antara jalur atas dengan jalur bawah itu terpisah. Maka ini kita dapat meletakkan resistor di sini. Kaki resistornya tidak boleh saling terhubung, nanti konslet. Kemudian antara kaki LED, LED ya, baik positif maupun negatif yaitu anoda katodanya juga tidak boleh terhubung secara langsung. Nah, maka ini dihubungkannya dua garis yang berbeda. Nah, kalau ini vertikal terhubung, tapi dengan tetangga sebelahnya kanan kirinya dia tidak terhubung. Maka LED ini dihubungkannya horizontal seperti ini. Sedangkan resistornya dihubungkan dengan beda jalur ya, supaya tidak terhubung juga. Intinya tidak boleh terhubung antara kaki-kaki komponen. Nanti kalau terhubung bisa konslet. Ini. Kemudian kita membuat program. Nah, programnya ada di mana? Ini kita klik saja menu kode. Nah, di sini ada kode. Kode ini adalah program yang kita buat untuk dapat membuat sistem ini nyala dan mati, sistem LED-nya ya, nyala dan mati bergantian. Nah, ini disebutnya running LED atau blinking LED. Nah, untuk programnya sendiri di sini yang pertama adalah kita harus memberikan inisialisasi atau mendefinisikan bahwa misalnya LED merah terhubung dengan LED merah misalnya terhubung dengan pin 13, LED kuning misalnya terhubung dengan pin 12, hijau 11, biru 10. Kemudian kita ketik bagian void setup.
Nah, ini mendeklarasikan bahwa LED merah, LED kuning, hijau, dan biru ini sebagai output. Nah, namanya di sini adalah pin mode. Jadi pin modenya bisa input, bisa output. Nah, karena kita ini menggunakan sistem running LED hanya output saja, maka semuanya ditulis sebagai output. Kemudian ada void loop. Nah, void loop di sini ini adalah program utama yang akan dieksekusi. Ini void loop-nya ini sampai akhir ya. Ada tanda kurung kurawal di sini. Nah, kemudian kita membuat program digital write. Digital write itu artinya apa? Artinya kita membuat kondisi pin ya, pin 13 misalnya ketika kita ketik high. Ketika kita ketik high pada pin 13, maka kondisi pin 13 ini kondisinya diberi tegangan sebesar 5 volt. Satu kaki LED terhubung dengan resistor dan terhubung dengan 5 volt dari Arduino. Kaki LED yang lain terhubung dengan ground. Nah, maka akan ada perbedaan potensial. Karena ada perbedaan potensial, maka arus listrik mengalir. Nah, jadi ada arus yang mengalir dari pin 13 ini ke resistor, kemudian ke LED, LED-nya nyala, kemudian masuk ke ground, balik lagi ke Arduino. Jadi ada arus yang mengalir karena adanya perbedaan potensial atau adanya tegangan. Nah, kalau yang kuning di sini kondisi awalnya adalah low. Nah, low artinya adalah di pin 12, ini kita buat kuningnya di pin 12. Ini kondisinya low. Nah, low itu maksudnya di sini artinya adalah satu pin LED yaitu anodanya terhubung dengan resistor, terhubung dengan low. Low itu nilainya ya hampir sama dengan ground. Kaki LED yang lain terhubung dengan ground. Artinya berarti tidak ada perbedaan potensial. Karena tidak ada perbedaan potensial pada kaki komponen LED yang warna kuning, maka tidak ada arus yang mengalir ke LED kuning ini, sehingga LED kuningnya mati. Begitu juga dengan yang hijau dan biru. Nah, kondisi pertama ini berlangsung selama ini 1000 delay-nya. 1000 di sini maksudnya adalah 1000 milidetik atau 1 detik. Jadi selama 1 detik pertama, LED yang akan menyala adalah LED merah karena kondisinya high. Sedangkan kuning, hijau dan biru ini tiganya mati semua. Jadi LED merah nyala, LED kuning, hijau, biru yang mati. Nah, untuk 1 detik berikutnya kondisinya berubah, yaitu merah yang low, artinya nanti LED merahnya mati karena tidak ada beda potensial, tidak ada arus yang mengalir. Kemudian LED kuning kondisinya high. Nah, kita atur sebagai high. Artinya adalah ada beda potensial antara kaki komponen LED kuning, sehingga LED kuningnya akan menyala. Hijau masih low, biru juga masih low, artinya berarti tidak ada beda potensial dan LED-nya mati juga. Kemudian untuk 1 detik berikutnya, kalau tadi kuningnya nyala, merah mati, hijau mati, biru mati, maka untuk 1 detik berikutnya, yang hijau yang nyala, merah dan kuning mati, biru mati. Nah, berarti yang hijau saja yang kita ubah menjadi high. Kemudian detik untuk detik berikutnya, biru yang akan kita nyalakan, sedangkan merah, kuning, dan hijau mati semua. Nah, berarti yang warna biru, nah dia akan high, sedangkan merah, kuning, dan hijau low semua. Nah, setelah biru menyala, maka kondisi kembali ke hijau yang menyala. Sedangkan biru mati, kuning mati, hijau mati. Maka kuning atau hijau yang high, kuning low, merah low, dan biru low. Kemudian detik berikutnya pindah lagi ke kuning, kuning yang menyala, merah, dan hijau biru yang mati. Dan seterusnya. Nah, jadi kemudian selesai, selesai di sini maksudnya akan kembali lagi, balik lagi ke merah. Jadi kita cukup menyalakan merah yang mati,
kemudian menyalakan yang kuning, yang lain mati, menyalakan yang hijau, yang lain mati, menyalakan biru, yang lain mati, kemudian balik lagi ke hijau, yang lain mati, yang kuning, yang nyala, yang lain mati, kemudian tidak perlu lagi kembali ke merah karena langsung kembali ke program yang atas. Ini di looping. Di looping artinya di program kembali ke awal. Awalnya merah lagi yang nyala dan seterusnya. Ini berlangsung secara terus-menerus. Makanya kita sebut sebagai void loop di sini. Jadi ada bagian utama untuk mendeklarasikan PIN, kemudian ada void setup ini untuk mendeklarasikan PIN itu sebagai input atau output, kemudian ada void loop untuk membuat program utama yang akan di looping. Demikian programnya. Kemudian kita coba untuk start simulasinya, start simulation. Ya, kita coba start simulation. Nah, ini nanti terlihat di sini bahwa LED merah nyala, yang lain mati, hijau, kuning nyala, yang lain mati, hijau menyala, yang lain mati, biru menyala, yang lain mati, dan seterusnya. Dia bergantian selama 1 detik. Dan seterusnya sampai power dari microcontroller ini diputus. Jadi akan aktif secara terus-menerus sampai powernya habis atau di stop. Ya, demikian untuk materi pertama kita memperkenalkan software Tinkercad dan Arduino Uno ya. Kemudian pemrograman output dari Arduino yaitu running LED. Nanti di materi berikutnya kita akan mempelajari materi input dan output insya Allah di pekan berikutnya. Jadi untuk pekan ini silahkan dibuat. Yang pertama kalian harus membuat akun untuk dapat menggunakan akses di Tinkercad, kemudian menginstal Arduino ya, nanti untuk uji coba di hardware-nya sebenarnya, dan menginstal driver dari Arduino-nya. Nah, kemudian untuk latihan pertamanya adalah membuat program running LED di program di Tinkercad, kemudian membuat simulasinya. Demikian untuk materi hari ini. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.